Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpah kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen pengampu praktikum Fisika Dasar 1, yaitu Ibu Ade Yeti Nuryantini. Izin memperkenalkan diri, saya Eka Asya Rustiani dengan nomor induk mahasiswa 121200733. Saya berasal dari kelas pendidikan Fisika 1A. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan dan menjelaskan mengenai praktikum gerak harmonik sederhana pada bandul menggunakan sensor magnetometer smartphone. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum Fisika Dasar 1. Gerak harmonik sederhana tentunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pada ayunan, di mana dari ayunan tersebut kita dapat menghitung periode, yaitu selang waktu yang dibutuhkan beban untuk melakukan satu getaran penuh. Dan kita juga dapat menentukan frekuensi dari ayunan tersebut. Dan lebih menariknya, kita menentukan periode dan frekuensi ini menggunakan sensor magnetometer pada smartphone yang ada di aplikasi Pipox. Pada praktikum ini, ayunan yang dipergunakan adalah ayunan yang dibuat atau diibaratkan dengan bandul. Jadi, praktikum ini akan membahas mengenai gerak harmonik sederhana menggunakan magnetometer pada smartphone. Pada praktikum gerak harmonik sederhana pada bandul menggunakan sensor magnetometer smartphone, kita akan mencari berapa besar periode yang didapat. Yang kedua, kita akan mencari berapa besar frekuensi yang didapat. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh panjang tali terhadap periode. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh panjang tali terhadap frekuensi. Gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan dengan jarak lintasan terjauh yang ditempuh selalu sama. Syarat gerak harmonik sederhana itu sendiri adalah apabila percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan arahnya berlawanan dengan simpangan. Benda itu akan bergerak dengan gerak harmonik sederhana. Pada praktikum ini kan kita akan mencari berapa nilai periode. Periode itu sendiri adalah waktu yang diperlukan bandul untuk bergerak satu siklus penuh atau satu putaran penuh. Periode pada bandul dapat dirumuskan sebagai berikut. Menurut teori, rumusnya adalah T sama dengan 2V akar L per G. Sedangkan pada praktikum kali ini kita akan memakai rumus yaitu T sama dengan T akhir dikurangi T awal dibagi N, di mana T adalah periode, L adalah panjang tali, G adalah gravitasi, dan N adalah banyaknya ayunan. Frekuensi adalah banyaknya siklus yang terjadi dalam waktu 1 detik. Frekuensi pada bandul dapat dirumuskan sebagai berikut. Menurut teori, rumus dari frekuensi adalah F sama dengan setengah V akar G per L. Sedangkan pada praktikum ini, rumus dari frekuensi adalah N dibagi T akhir dikurangi T awal. Perlu diingat, periode dan frekuensi akan selalu berbanding terbalik. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum gerak harmonik sederhana adalah yang pertama, smartphone Android. Smartphone Android berfungsi atau berguna untuk mengakses sensor magnetometer melalui aplikasi Pipox. Yang kedua, ada magnet. Yang ketiga, tali atau benang kasur. Yang keempat, bandul. Di sini saya menggunakan beban atau bandulnya yaitu dus. Yang kelima, ada tripod kamera sebagai gantungan bandul. Selanjutnya ada double tip untuk merekatkan bandul ke magnet. Dan yang terakhir ada meteran untuk mengukur panjang tali. Nah, berikut ini adalah gambaran alat dan bahan yang saya perlukan dalam praktikum gerak harmonik sederhana. Selanjutnya, untuk langkah kerjanya, mari kita langsung praktekkan mengenai gerak harmonik sederhana pada bandul menggunakan sensor magnetometer smartphone.
Langkah percobaan yang pertama, di sini saya memposisikan alat dan bahan. Saya memakai tripod kamera untuk menggantungkan beban atau bandul. Nah, di sini saya menggunakan menggunakan kardus yang sudah ditali oleh benang kasur. Di sini saya memakai satu buah magnet yang sudah dilapisi oleh double tip untuk ditempelkan ke beban atau bandulnya. Nah, magnet ditempelkan di bawah beban atau di bawah tali yang akan menggantung. Di sini saya akan melakukan 3 kali percobaan dengan panjang tali yang pertama adalah 28 cm, yang kedua 44 cm, dan yang ketiga adalah 62 cm. Ini saya memposisikan panjang tali sebesar 28 cm. Beban dan smartphone diposisikan kurang lebih 2 cm. Lalu di sini saya menyiapkan smartphone yang sudah ada aplikasi Pipox dan membuka sensor magnetometernya. Handphone diposisikan di bawah bandul atau beban sejauh kurang lebih 2 cm. Selanjutnya, mulai percobaan dengan mengayunkan bandul secara perlahan dengan gerak horizontal. Bersamaan dengan mengayunkan beban atau bandul, sensor magnetometer dinyalakan. Jangan lupa untuk merekam percobaannya selama 10 detik. Nah, setelah merekam selama 10 detik, sensor magnetometer akan mencatat data yang dihasilkan bandul yang terpasang magnet. Lalu jangan lupa percobaan ini disimpan dan diekspor datanya dengan format Excel, karena nanti kita akan membuat tabel grafiknya. Untuk percobaan selanjutnya dengan panjang tali 44 cm dan 62 cm, prosedur percobaannya sama seperti tadi. Jangan lupa untuk menyimpan datanya agar nanti kita bisa mengolah datanya. Baik, di sini merupakan tampilan grafik pada saat percobaan tadi. Di sini kita akan mengetahui nilai waktu dan medan magnet yang didapatkan dari percobaan. Di sini kita bisa klik, lalu pick data, lalu pada ujung ini kita klik. Nah, dari puncak pertama kita mendapatkan 0,236 second dan medan magnet sebesar 90,189. Lalu percobaan yang kedua kita mendapatkan 1,243 second dan 82,460 medan magnet, dan seterusnya. Lalu data ini akan dicatat nanti di Microsoft Word. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan data hasil ekspor berupa Excel. Di sini kita mendapatkan data waktu dan data magnetik. Untuk data yang terakhir yaitu absolut, ini merupakan rata-rata dari ketiga magnetik yang didapat. Di sini kita menggunakan data absolut saja. Nah, di sini kita mendapatkan waktu dan data absolut. Lalu di sini kita membuat grafiknya. Ini merupakan grafik percobaan 1. Ini merupakan tabel dan grafik dari percobaan pertama dengan panjang tali 28 cm dan waktu bandul berayun selama 10 detik. Mendapatkan 10 gelombang dengan satu gelombang dihitung 1 lembah dan 1 puncak. Pada percobaan pertama mendapatkan periode sebesar 1,0394 dan frekuensi sebesar 0,962 Hz.
Pada percobaan kedua, tabel dan grafik ini didapatkan di aplikasi Pipox melalui sensor magnetometer. Lalu, pada percobaan ketiga, dengan panjang tali 44 cm dan waktu yang dibutuhkan bandul berayun selama 10 detik, mendapatkan nilai periode yaitu sebesar 1,386 dan mendapatkan nilai frekuensi sebesar 0,721 Hz. Untuk yang selanjutnya yaitu percobaan ketiga dengan panjang tali 62 cm dan waktu yang dibutuhkan 10 detik. Ini merupakan data dari hasil percobaan dan mendapatkan 6 puncak dan 5 gelombang. Untuk percobaan ketiga mendapatkan periode sebesar 1,554 dan frekuensi sebesar 0,643 Hz. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai pengaruh panjang tali. Dari semua percobaan yang didapat, hubungan bahwa panjang tali mempengaruhi pertambahan periode ayunan. Karena besarnya periode berbanding lurus dengan panjang tali. Hal tersebut sesuai dengan teori perumusannya, yaitu T sama dengan 2V akar L per G. Sedangkan pengaruh panjang tali terhadap frekuensi adalah semakin panjang tali maka frekuensi ayunan semakin kecil. Jadi perlu diingat bahwa periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Nah, kesimpulan yang didapat dari praktikum gerak harmonik sederhana ini adalah penggunaan smartphone dapat menjadi instrumen yang handal untuk pembelajaran fisika dan pemanfaatan smartphone di zaman teknologi ini. Dari data sensor magnetometer diperoleh grafik medan magnet B terhadap waktu T. Dari grafik ini kita bisa mendapatkan mengenai periode dan frekuensi. Nah, sedangkan kesimpulan untuk pengaruh panjang tali bandul adalah semakin panjang tali maka nilai periode akan semakin besar. Sedangkan sebaliknya, semakin pendek tali maka frekuensi yang didapat akan semakin kecil. Baik, sekian praktikum dan pembahasan mengenai gerak harmonik sederhana pada bandul ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.